78 tahun Indonesia merdeka, peningkatan kualitas SDM harus diprioritaskan. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan besar, mulai dari pandemi COVID-19, kemajuan teknologi, ketidakpastian global, dan potensi bonus demografi. DPR RI menilai pemerintah harus meningkatkan kualitas SDM, khususnya generasi muda melalui pendidikan formal, moral, dan karakter. Di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-78, seharusnya dapat menjadi momentum mengobarkan semangat kemerdekaan pemuda demi mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Ya, satu, globalisasi dunia ini memang kemudian memberikan peluang besar buat generasi muda untuk maju. Dengan satu genggaman di tangannya, dia bisa berbuat apapun. Tapi di sisi lain, hati-hati. Genggaman yang ada di tangannya ini bisa menghancurkan dia dan negaranya. Nah, ini moral dan karakter generasi muda ini harus diperkuat. Tapi moral karakter ini juga menjadi tanggung jawab negara gitu. Jangan hanya disemangati saja, jangan hanya diharapkan saja, tapi ruang-ruang buat mereka berkreasi, berinovasi belum mendapatkan perhatian yang layak buat dari negara ini. Termasuk membangun moral karakter adalah juga dari prestasi. Jangan sampai kemudian ruang-ruang yang seharusnya dijadikan tempat untuk berinteraksi para pemuda kita ini, para generasi kita ini, di lapangan, di kehidupan yang nyata ini tertutup karena tidak ada keberpihakan negara. DPR RI berpendapat program pendidikan vokasi perlu dibarengi oleh kesiapan pembukaan lapangan pekerjaan bagi generasi muda Indonesia. Selain itu, tingginya sikap tidak pedulinya anak muda terhadap kondisi politik di Indonesia akan berdampak terhadap menurunnya kualitas jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuka ruang yang besar bagi anak muda dalam dunia politik nasional. Ditegaskan oleh staf khusus Menpora Republik Indonesia Alia Nurayu Laksono, Presiden Joko Widodo mendorong kalangan anak-anak muda untuk menjadi pemimpin baik di level daerah maupun nasional. Iya, jadi saya rasa di bawah kepemimpinannya Presiden Jokowi memang itu didorong banget ya anak muda, kan ini kan generasi milenial ya yang sekarang banyak memimpin generasi milenial, ayo jadi pemimpin. Aku ngerasa itu banget di pemilu 2019. Karena kebetulan saya juga nyalek di periode itu dan saya ngerasa tuh dari semua partai itu bener-bener kayak ngedorong banget anak muda dan itu bagus banget karena nggak bisa yang tua-tua yang di kursi itu menjabat selamanya dong, pasti memang harus ada regenerasi gitu. Tetapi sebelum mendorong anak muda, itulah kita harus menyiapkan SDM-nya biar mereka nggak pas udah duduk malah nggak tahu ngapa-ngapain gitu. Tetapi kita harus prepare mereka dari sekarang, yaitu melalui aktif di organisasi, dari sektor pendidikan, networking, dan lain sebagainya. Sebagai bagian dari generasi muda Indonesia, Alvito berharap kepada pemerintah dan DPR RI untuk memberikan ruang yang besar bagi pemuda dalam berkontribusi di bidang kesenian dan budaya Indonesia. Oh ya, harapan saya itu untuk para pemuda masa depan agar tetap berkontribusi dalam kesenian dan budaya Indonesia. Kan karena di negara kita sendiri keanekaragaman budaya dan kesenian sangat melekat ya. Dan terus juga diharapkan untuk para pemuda jangan melupakan budaya yang ada di Indonesia. Terus juga para pemuda harus menggunakan produk yang ada di dalam negeri. Indonesia masih harus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas SDM. Hal ini harus dilakukan segera, mengingat Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi pada tahun 2030-2040 dan puncak perayaan 100 tahun Indonesia Merdeka pada tahun 2045. Tim TVR Parlemen DPR RI melaporkan.